Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain kembali cetak sejarah usai merebut gelar Piala Super Eropa 2025. Kemenangan tersebut didapat usai menaklukkan Tottenham Hotspur. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Jay Itzes kembali pecahkan rekor sebagai pemain dengan nilai transfer termahal di ASEAN. Pemain timnas Indonesia itu sukses kalahkan pemain Thailand. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Paris Saint-Germain mencatatkan sejarah dengan merebut gelar Piala Super Eropa pertama mereka. Kemenangan itu didapat usai PSG melakukan comeback sensasional ketika tertinggal 2-0 dari Tottenham Hotspur. Paris Saint-Germain mencetak sejarah dengan meraih gelar Piala Super Eropa untuk pertama kalinya setelah menaklukkan Tottenham Hotspur melalui adu penalti. Laga yang digelar di Stadion Friuli, Udine, Kamis 14 Agustus 2025 berakhir imbang 2-2 selama 90 menit waktu normal. Tottenham sempat unggul 2-0 hingga 5 menit jelang laga usai berkat gol Mickey van de Ven dan Christian Romero. Namun PSG bangkit lewat gol Lee Kang-in dan Gonzalo Ramos yang memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Meski menguasai 74% penguasaan bola, PSG kerap mendapat tekanan dari Tottenham yang mencatat 13 peluang, 5 diantaranya tepat sasaran. Hingga akhir extra time, skor tak berubah dan pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Les Parisiens keluar sebagai juara usai menang 4-3 dengan dua penendang Tottenham, Mickey van de Ven dan Matthias Tel gagal mengeksekusi penalti. Kemenangan ini menjadi trofi pertama di ajang kompetisi Eropa sekaligus trofi pembuka musim 2025-2026 bagi PSG. Sementara Tottenham harus menunggu lebih lama untuk meraih gelar tersebut. Jordi amat terpesona dengan atmosfer megah di Jakarta International Stadium saat melakukan debutnya bersama Persija di Liga Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia layak menggunakan cheese sebagai markas, namun dirinya tetap menyorot kualitas rumput agar siap menggelar laga internasional. Bek Persija Jakarta, Jordi Amat mengaku terkesan dengan atmosfer luar biasa yang ia rasakan saat Macan Kemayoran menghadapi Persita Tangerang. Bahkan pemain timnas Indonesia itu menilai Jakarta International Stadium atau JIS layak menjadi kandang skuad Garuda.
Persija Jakarta mengawali langkah di Super League 2025-2026 dengan kemenangan telak 4-0 atas Persita Tangerang di JIS Jakarta Utara Minggu 10 Agustus 2025. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persija yang langsung memimpin klasemen sementara dengan 3 poin penuh. Bagi Jordi Amat, laga tersebut juga terasa spesial karena menjadi debutnya bersama Persija di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Pemain berusia 33 tahun itu mengaku terpukau dengan dukungan penuh Jackmania yang terus bernyanyi dan memberi semangat sejak peluit awal hingga akhir pertandingan. Dengan dukungan sebesar itu, Jordi optimis Persija bisa meraih prestasi besar musim ini. Pengalaman yang pernah menghadapi bintang dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo membuatnya yakin atmosfer JIS bisa menjadi senjata tambahan untuk memotivasi pemain. Tak hanya untuk Macan Kemayoran, Jordi menilai timnas Indonesia juga pantas bermain di JIS. Menurutnya, stadion ini mampu menghadirkan energi besar bagi para pemain Garuda. Meski demikian, ia mengingatkan ada satu hal yang perlu dibenahi, kualitas rumput. Ex-pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa dirinya tetap terbuka untuk kembali menangani skuad Garuda meski pernah dipecat secara mendadak oleh PSSI. Baginya membangun fondasi tim adalah pengalaman berkesan ditambah hubungan emosional yang kuat dengan supporter. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan dirinya tetap terbuka jika mendapat tawaran untuk kembali menukangi skuad Garuda meski pernah dipecat oleh PSSI secara mendadak pada awal tahun ini. STY mengakui selepas pemecatan tersebut ia menerima banyak tawaran termasuk dari Timnas Cina yang dikabarkan siap melakukan pendekatan. Namun, pria asal Korea Selatan itu justru memilih pulang ke negaranya untuk menangani klub Ulsan Hyundai FC. Kepulangan ini menjadi momen pertamanya kembali ke tanah kelahirannya setelah 13 tahun berkarir di luar negeri. Meski berpisah dengan skuad Garuda, pelatih berusia 55 tahun itu mengaku tidak menyimpan dendam. Baginya, pengalaman menangani skuad Garuda meninggalkan kesan mendalam karena ia sempat membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola tanah air. Ia pun merasa berhutang budi pada para supporter yang selalu memberikan dukungan penuh. Sintayong masih mengingat salah satu momen paling spesial bersama Timnas Indonesia yakni kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu menjadi 3 poin penting yang menjaga asa Garuda untuk bersaing menuju putaran final Piala Dunia. Pelatih berusia 55 tahun itu juga menegaskan hatinya akan selalu tulus untuk membawa Garuda terbang tinggi hingga ke Piala Dunia suatu hari nanti. Bek Timnas Indonesia J. Itzes resmi mencatatkan diri sebagai pemain ASEAN dengan nilai transfer tertinggi sepanjang sejarah.
Hal itu terjadi usai Sassuolo rela mengeluarkan mahar fantastis sebesar 151 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas ini. Rekor baru tercipta dalam bursa transfer musim panas ini setelah Jay Idzes resmi meninggalkan Venezia untuk bergabung dengan Sassuolo. Bek timnas Indonesia itu kini memegang predikat sebagai pemain Asia Tenggara dengan nilai transfer termahal sepanjang sejarah. Sassuolo merekrut Idzes dari Venezia dengan mahar 9,3 juta US dollar atau setara 151 miliar rupiah, sekaligus mengikatnya dengan kontrak berdurasi 4 musim. Kepindahan ini menandai kembalinya Idzes ke Serie A setelah musim lalu membela Venezia yang harus terdegradasi, sementara Sassuolo berhasil promosi. Sementara itu, rekor transfer ASEAN sebelumnya dipegang oleh bintang Thailand Chanatip Songkrasin yang pada 2021 dibeli Kawasaki Frontale dari Consadole Sapporo seharga 3,9 juta US dollar atau sekitar 63 miliar rupiah. Selain memecahkan rekor, Idzes juga memiliki nilai pasar yang tinggi dan sejajar dengan bek-bek papan atas Asia seperti Kim Min-jae, Takehiro Tomiyasu, dan Abdul Qadir Kusanov. Selain berjuang untuk membawa Sassuolo tampil konsisten di Serie A, Jay Idzes juga akan membantu timnas Indonesia untuk berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Garuda akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang akan dihadapi cukup tangguh, yakni Irak dan Arab Saudi. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan resmi merapat ke Buriram United. Transfer ini mengejutkan publik, pasalnya Walsh baru saja bergabung dengan Yokohama Marinos pada awal tahun 2025. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, setelah media Thailand, Thai Curve mengungkapkan informasi transfernya. Kabar tersebut semakin ramai dibicarakan usai jurnalis Thailand Talau mengunggahnya di media sosial X pada Rabu 13 Agustus 2025. Tak lama berselang, nama Sandy Walsh ternyata sudah terdaftar di situs resmi Thai League sebagai pemain baru.
Bahkan media lokal Thailand telah mengonfirmasi bahwa bek timnas Indonesia itu akan mengenakan nomor punggung 14 di musim ini bersama Buriram United. Sementara itu kepindahan ini terbilang mengejutkan lantaran Sandy Walsh baru bergabung dengan klub Jepang Yokohama F. Marinos pada Februari 2025 setelah meninggalkan KV Mechelen. Selama berseragam Marinos, dirinya mencatat 12 penampilan dengan 1 assist. Namun sejak kekalahan 1-2 dari Vissel Kobe pada 21 Mei 2025, Sandy tak pernah lagi menjadi starter di Liga Jepang dan bahkan absen dari skuad pada laga terakhir melawan Tokyo Verdy pada 9 Agustus 2025. Transfer ini menjadi kejutan bagi supporter timnas Indonesia karena sebelumnya tak ada rumor yang beredar. Di Buriram, Sandy akan berduet dengan kompatriotnya Sain Patinama, serta bersaing di Liga Thailand dengan pemain Indonesia lainnya seperti Pratama Arhan yang berseragam Bangkok United dan Asnawi Mangku Alam yang membela Port FC. Piala Super Eropa 2025 menjadi panggung emosional saat UEFA mengundang 2 anak Palestina untuk naik ke podium bersama PSG. Kehadiran mereka menjadi simbol kuat solidaritas dan dukungan terhadap anak-anak korban konflik di Gaza. Pertandingan Piala Super Eropa 2025 antara Paris Saint-Germain atau PSG dan Tottenham Hotspur bukan hanya menjadi ajang perebutan trofi, tetapi juga menghadirkan momen haru yang menyentuh hati dunia. 2 anak dari jalur Gaza turut ambil bagian dalam upacara penyerahan medali. PSG keluar sebagai juara setelah mengalahkan Tottenham lewat adu penalti 4-3 usai bermain imbang 2-2 di waktu normal. Sementara itu UEFA mengundang 2 anak Palestina, Tala dan Mohamed, untuk naik ke podium bersama para bintang sepak bola usai laga. Kehadiran mereka menjadi simbol solidaritas sekaligus pengakuan atas penderitaan warga sipil, terutama anak-anak yang terdampak konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Mohamed, bocah berusia 9 tahun, mengalami luka serius dan kehilangan orang tuanya akibat serangan udara. Dirinya mendampingi Tala dalam momen bersejarah tersebut. Tak hanya itu, laga ini juga menampilkan pesan emosional bertuliskan "Hentikan pembunuhan anak-anak, hentikan pembunuhan warga sipil" yang menggema di stadion. Mengingatkan dunia akan pentingnya perdamaian dan perlindungan anak-anak dalam situasi konflik. Diketahui, partisipasi 2 anak Gaza ini terjadi di tengah kritik tajam terhadap UEFA yang sebelumnya disorot karena memberikan penghormatan kepada legenda sepak bola Palestina, Sulaiman Al-Obeid, tanpa mengungkap detail penyebab kematiannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.